Eh, Bang Munir di Balai Bangkih jarang bersuara tentang politik. Nggak mau tahu lah, karena itu masalah politik bukan masalah kita, tapi masalah saya di saat ini adalah bagaimana budaya Sohibul Hikayat bisa budaya Sohibul Hikayat bisa kembali populer di tanah Betawi. Yang saat ini mungkin budaya Sohibul Hikayat itu udah banyak generasi yang nggak tahu lagi apa itu Sohibul Hikayat. Mungkin dari 100 orang yang kita tanya tentang budaya Sohibul Hikayat, bisa jadi cuma 3 orang, 7 orang, atau 10 orang mungkin paling banyak dari 100 orang itu. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang usianya mungkin 40 tahun ke atas. Yang pernah ngerasain dia nonton Babe Sopian Jahit itu pentas bawain Sohibul Hikayat. Atau orang-orang yang usianya lebih tua yang uh, bisa nyaksiin Babe Jahit bawain uh, Sohibul Hikayat. Sah dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat begitu. Datanglah seorang dengan pasukan yang di belakangnya dikawal oleh tentara-tentara jin petuing begitu. Itu cerita-cerita yang sekarang ini belum ada, belum belum sekarang ini banyak anak muda nggak tahu bahwa Sohibul Hikayat itu ada di kota tanah Betawi kita. Nah sekarang tanah Betawi kita ini akan menghadapi satu pesta pemilihan kepala daerah, pilkada. Ya ini mungkin pilkada yang agak lain, yang beda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena pilkada kali ini ada satu proses yang secara tertulis mungkin sulit disalahkan karena memang nggak melanggar aturan. Tapi secara tidak tertulis ya, ini ada satu proses yang disengajakan, ada salah satu kandidat yang nggak bisa masuk ke dalam pilkada ini. Kita sebut aja ya nama pemimpin yang kita masuk, yang salah satu calon yang nggak bisa masuk adalah Anies Baswedan. Setelah dengan keyakinan beliau bahwa beliau bisa diusung beberapa partai yang mengusung pada saat itu. Cuma di ujungnya akhirnya quote and quote ya dalam tanda kutip, akhirnya beliau tidak masuk ke dalam kancah uh, pemilihan kepala daerah ini. Banyak masyarakat yang merasa bahwa Anies adalah seorang sosok yang bisa mewakili aspirasinya yang sudah dihasilkan dari survei 76% pilkada ini uh, tidak diikuti oleh sebagian masyarakat yang jumlahnya dari hasil survei itu 76%. Dia kotak maaf, dia milih semua atau uh, memilih untuk golput. Ini pemilu ini masih September, Oktober, November, masih 2,5 bulan lagi. Mungkin masih ada waktu dan ini adalah sebuah tantangan bagi kandidat yang sudah masuk pada saat ini. Apakah mereka bisa meyakinkan bahwa pemilu ini adalah harus diikutin. Kedua adalah para kandidat ini bisa meyakinkan bahwa beliau adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin Jakarta. PR2, memang luka yang dirasain itu, kalau luka pelanggaran tertulis mungkin akan lebih mudah karena itu ada di permukaan. Tapi kali ini luka yang dalam dari hati perlu satu proses yang seharusnya mulai dari sekarang. Kita tunggu tim-tim yang bekerja di tim
para calon gubernur kali ini, apakah bisa menerobos masuk hati-hati mereka yang kecewa sehingga menjadi peserta pilkada pada saat nanti, dan bisa memilih beliau sebagai pilihannya di kota Jakarta. Kita ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini manfaat. Aneh sih nggak suka di video aneh bicara politik, tapi karena ini adalah mengenai Jakarta, kota yang kita cintain, kita kepengen ada pemimpin yang bisa membuat kota Jakarta lebih baik lagi, karena Jakarta bukan lagi ibu kota Indonesia, tapi menjadi daerah khusus Jakarta. Semoga bisa bermanfaat tontonan kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Ani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.